Hey hey hey, kembali lagi bersama Mimin, Prodi, Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Hari ini seperti yang kalian lihat ya, di belakang ada hiasan. Kali ini Mimin ada di ruang tatami ya. Jadi ruang ini adalah sebuah ruang rahasia, enggak bu. Ruang tatami ada Ruang tatami adalah tuh kan banyak salah. Tapi nggak saya cut sih biasanya. Nggak apa adanya ya saya soalnya. Jadi di ruang tatami ini biasa digunakan oleh mahasiswa untuk berbagai kegiatan ya. Apa aja kegiatannya? Ada Kaiwa Club, Shodo, Karuta. Udah ya yang pakai tatami ya. Ya, jadi hari ini Mimin mau ketemu sama satu klub ya, yang klub paling bungsu ya. Iya, paling baru. Paling baru di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada. Kita langsung ketemu dengan klub Karuta. Kita kedatangan tamu dari klub Karuta. Yeay. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pertama, silakan Jiko Sokai dulu. Dari siapa nih? Perkenalkan, nama saya Rifan Fernandi dari angkatan 2018 dan saya sebagai ketua pertama dari Ogura Karuta Club Unsada. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku. Selanjutnya, Ya, perkenalkan nama saya Fauzan Rahmadi Husain. Saya menjabat sebagai humas yang baru di sini. Ya, yoroshiku onegaishimasu. hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, nama saya Kevin, saya angkatan 20, saya di sini menjabat sebagai bendahara di klub Karuta ini. Yeay, bendahara. Pegang uang nggak? Belum sensei. Oh, belum. Oke, terakhir. Nama saya Ara, angkatan 2021 sebagai anggota. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah, Mimin penasaran dengan sejarah pembentukan klub Karuta ini. Ada yang bisa cerita mengenai itu? Awalnya Rifan, itu ya? pembentukannya itu pertama Karuta itu dibawa oleh senpai kita, senpai Universitas Dharma Persada yang bernama Ardana, Kak Ardana, atau biasa kita panggilnya Kak Ardana. Itu pertama dia bawa Karuta gitu, Karuta yang buat apa? Iroha Karuta, Karuta untuk bermain anak-anak gitu. Nah terus setelah itu baru disebar-sebarlah permainan Karuta yang kompetitif gitu, dan itu dimainkan awalnya oleh senpai kita juga angkatan 2016 yang bernama Irsyad dan Amril. Lalu setelah mereka bermain berdua terus-terusan, akhirnya sampai diturunin lah ke angkatan ke bawahnya, dan salah satunya itu angkatan 2014, angkatan saya. Setelah diajarin, akhirnya membernya makin banyak. Kami para penggiat dari kompetitif Karuta ini berinisiatif untuk meresmikan klub Karuta di Universitas Dharma Persada. Resminya tahun 2020 bulan Februari. Oke, itu Maret. resmi sebagai klub ya? Iya, sebagai klub. Serius? Iya, serius. Oh, oke. Ya, terima kasih. Karuta tuh kayak gimana sih? Coba lihat deh. Oh iya. Coba. Ini salah satu contoh Itu loh, kayak yang di ini guys gitu. tiga. Segini ya. Coba dideketin. Nah, kayak gitu. Coba lihat satu. Ini Karuta ini kayak gini ya. Oh, ini Karuta. Oh, di belakangnya Yang ada apa? Yumi Fuda. Oh, ini Karuta namanya. Ini bacanya gimana? Dari Nure. atas ke bawah. Itu Nureni Sonu gitu ya. Oh, Ini yang dibaca, yang ini yang dimainin. Oh, Jadi gitu. pembaca bacanya dari bait awal sampai akhir. Jadi ini ada dua jenis. Yang ini namanya Yomi Fuda. Yang ini Yomi Fuda. Jadi waktu Pembaca. bertanding itu ini yang dibaca ya. Iya. Terus ini namanya Tori Fuda. Kartu yang diambil. Kartu yang diambil. Oh, yang digeplak-geplak itu. Iya, betul sekali. Naruhodo. Jadi ini Yomi Fuda, ini Tori Fuda. Baik. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Jadi bacanya ini ya, coba baca. Sama. Kok fokusnya ke sini, saya minggir ke sini.
Bacanya gimana? Ini sensei, ada pembaca. Pembaca, coba baca deh, Sensei, coba sensei, baca. sensei. Jangan baca tadi. Amanohara furisake mireba kazu ga naru. Mikasa no yama ni ide shizuki kamo. Oke. Mau dilihat kan gimana? Mau dilihat gimana? Yang alami aja. Ya. Makasih, sip. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sekarang anggotanya ada berapa? Kalau kita hitung semua ya dari angkatan paling pertama tuh semenjak Unsada Ogura Karuta Unsada resmi itu sekitar ada 15 orang sampai angkatan paling baru yang akan 2021. Oke, totalnya itu berarti Iya. ya. Oke. Sip, terima kasih. Oke ya, jadi tadi sudah kita ketahui jumlah anggotanya berapa ya. Semoga dengan konten ini lebih banyak ya mahasiswa yang lihat ya. Jadi berminat terus mau ikutan gitu. Sebenarnya kemarin Mimin udah publish satu video permainan karta antara Amril dan Irsyad ya. Iya. Ya, makasih banyak atas kerjasamanya. Oke, ya. Semoga ini kalau ada yang mau penasaran mau tahu gimana cara mainnya bisa lihat video itu juga di channel Prodi ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah ini kan masa pandemi nih, tapi alhamdulillah sekarang bisa kumpul seperti ini ya untuk konten kali ini. Tapi Mimin penasaran perubahan yang terjadi di kegiatan kalian sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu gimana? Tolong ceritain. Sebelum pandemi itu kita pasti mostly-nya kegiatannya tuh di tatami ya. Setiap hari Kamis mulai dari jam 4 sore sampai jam 7 malam biasanya. Itu sebelum pandemi. Kegiatannya tuh biasanya kita latihan individu yang masing dua orang gitu. Ada juga yang berkelompok atau dalam bahasa Jepangnya dantai-sen. Itu biasanya terdiri dari 10 orang. 2 grup terdiri dari 5 orang masing-masing grup. Lalu biasanya juga sebelum pandemi itu kita ada kegiatan untuk workshop. Kita mengajarkan karuta untuk masyarakat luas, masyarakat awam yang tidak mengerti tentang budaya Jepang maupun yang sudah mengerti tentang budaya Jepang. Itu biasanya sih kalau sebelum pandemi kegiatan kita kayak gitu aja sih. Oke. Terus kalau sesudah, nah sekarang tuh gimana? Ada yang bisa? Siapa yang Kalau sekarang sih ya kita latihan tetap ada, cuman kita menggunakan aplikasi Discord. Biasanya di situ kita juga setiap hari Kamis sekitaran jam setengah 8. Itu di situ kita biasanya sebelum itu kita ada hafalan dulu gitu buat anak-anak baru gitu. Dan juga abis itu kita main sebentar 1 game atau 2 game. Terus juga selain dari latihan, kita juga main bersama atau ada acara bulanan bersama karuta dari Filipina. Nah biasanya itu kita sama di sana tuh main bareng, ngobrol gitu-gitu. Terus juga salah satu kita tuh juga punya mimpi kalau misalnya ntar tuh kita bisa mengadakan turnamen se Asia Tenggara gitu mas. Wow. Keren banget mimpinya. Siap dukung. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, terima kasih ya. Tadi berarti selama pandemi itu online gitu ya? Iya sensei. Itu gimana cara mainnya? Oh, itu juga kita pakai aplikasi namanya Competitive Karuta Online. Nah, di aplikasi itu tuh nggak cuma kalian bisa main doang di situ, tapi di situ juga ada buat hafalan. Terus juga selain mainnya juga nggak cuma sama komputer, kalian juga bisa main sama orang-orang asli gitu. Dan Secara online gitu ya? ya secara online juga. Oh, gitu. oke. Terus juga buat naikin rank gitu-gitu lah sensei. Oke. Itu ngegeplaknya gimana? Nggak pakai main kayak main Oh, Angry di Birds swipe gitu. gitu ya? Iya, di swipe gitu. Kayak ntar Swipe. kartunya ada di HP-nya gitu. Ntar kita pilih gitu bersama. Plak gitu ya? Enggak gitu sensei. Oh, oh di swipe gitu ya? Iya, iya. Gitu. Oke, jadi bisa main karta online ya? Iya, kompetitif Karuta Online aplikasinya. kalau mau. Oke, sip. Oh kayak gini nih. Ditunjukin nih. Ada di Play Store. Oh, mati. Oke, ini katanya. Bacanya Kyogi Karuta Online. Subarashi. Baik, arigatou.
Oke, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan gimana caranya main karta secara online ya. Jadi kegiatannya udah kebayang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Mimin mau tahu apa manfaat yang kalian rasakan setelah bergabung dan main Kyogi Karta ini. Dari siapa dulu nih? Dari saya. Oke. Kalau dari saya pribadi sih pastinya karena Kyogi Karuta atau kompetitif karta ini adalah permainan yang mengandalkan daya ingat. Itu benar-benar melatih daya ingat saya dalam menghafal puisi yang ada di Karuta, yang dimainkan di Karuta, dan juga yang tidak berhubungan dengan Karuta. Misalkan kayak pelajaran kanji, itu kan ada banyak kanji yang mesti kita hafal. Dengan saya mengingat puisi yang ada di Kyogi Karuta, saya juga bisa melatih daya ingat saya untuk mengingat kanji. Selain itu saya juga lebih bisa memahami puisi Jepang kuno ya, yang bernama Hyakunin Isshu. Saya lebih banyak bersentuhan dengan puisi-puisi itu dan menikmati puisi-puisinya gitu. Ya, lebih puitis sekarang. Iya, Sensei. Jadi anak sastra saya, Sensei. Sastra. Terima kasih ya. Oke. Itu banyak kanjinya juga ya di situ ya. Iya, Tadi betul sekali. kalau lihat Yomifudanya, kalau kita lihat di sini emang banyak banget kanjinya ya. Tapi jangan khawatir, ada cara bacanya ya, tuh lihat tuh. Oke, sip. Boleh sih. Oke. Seperti yang dibilang Ripan tadi, berlatih Karuta tuh bener-bener melatih daya ingat banget. Mau dari ingatan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang jangka panjang tadi bisa kita lihat dari hafalan 100 puisi itu bisa kita harus bener-bener hafal secara panjang gitu buat kedepannya hafal terus itu. Buat soal jangka pendeknya kan kita saat main tuh diberikan waktu beberapa menit untuk menghafal semua kartu yang ada di field tuh. Jadi itu bener-bener melatih kita untuk menghafal sangat cepat gitu tentunya. Dan soal puisi-puisi tadi itu kan bisa kita lihat juga, kita bisa melihat orang-orang dulu tuh bagaimana sih di Jepang tuh dari puisi-puisi tersebut gitu. Kehidupan mereka seperti apa yang pernah terjadi. Iya, Sensei. Sip, terima kasih. Selanjutnya siapa nih yang mau cerita? Boleh saya. Kalau buat saya sih lebih ke hafalan juga, dan yang pasti adalah buat melatih kecepatan reaksi kita. Karena Karuta ini bukan main yang pelan-pelan, enggak. Dia tuh mainnya harus cepat gitu. Kamu kalau kelamaan bakal pasti kalah, nggak bakal menang-menang. Jadi emang harus cepat juga. Terus juga selain kecepatan juga sama tadi juga untuk masalah puisi, kayak supaya kita juga jadi untuk melatih daya imajinasi kita gitu loh. Kan puisinya nggak langsung menggambarkan seperti apa gitu kan, tapi kita juga harus mengerti gitu dari kalimat-kalimat, kayak contohnya misalnya ya seperti itulah. Jadi kita harus bisa mengimajinasikan apa maksud dari si penulis puisi tersebut gitu. Ini ya lebih terbiasa dengan ekspresi bahasa Jepang kayak gitu ya. Iya. Oke, sip, terima kasih. Terakhir gimana? Kalau bagi saya kan baru masuk, terus saya juga angkatan baru, jadi manfaatnya sih kayak bisa ngapalin hiragananya juga, karena di Torikudanya itu kan hiragana semua. Terus juga ada huruf-huruf lama yang nggak dipelajarin. Terus ya sih itu, jadi saya jadi makin tahu gitu kalau hiragana dulu itu ada apa aja, terus bisa ngapalin hiragananya juga. Oke, terima kasih. Jadi membantu belajar juga ya sebenarnya ya. Oke, sip, terima kasih. Ya oke, terima kasih. Tadi udah dijelasin ya manfaatnya. Tapi kalau saya kemarin lihat videonya Amril versus Irsyad itu kan kalian dengerin satu ini ya, audio gitu kan ya, dengerin gitu ya. Ya itu berarti kan melatih pendengaran juga sebenarnya ya. Oh ya, betul sekali. Ngerasa Sensei. gitu. Betul, Sensei. Itu benar-benar melatih cokai juga jadinya. Cokai ya, jadi kemampuan terbiasa dengan suara-suara bahasa Jepang ya. Iya, betul sekali. Oke, sip. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah, nih kan siapa tahu yang melihat video ini, aduh pengen nih ikutan. Nah itu caranya gimana kalau mau ikut klub karta ini? Ada yang bisa jelasin? Caranya itu gampang banget, bisa hubungin
sosial media ini klub kami ada di Instagram, ada juga di Facebook yang namanya Ogura Karuta Club. Ini Instagramnya ya. Ya bisa bisa di Ogura Karuta, enggak jelas. Ogura Karuta Club, oke sip. Bisa dihubungin ke situ. Atau nanti bisa hubungin ke nomor yang nanti akan dikasih oleh Hari Sensei. Di sini ya, Di di bawah sini. Oke sip, jadi nanti ngehubungin ke kontak personnya di sini. Oke sip, terima kasih. Pesan untuk kohai-kohainya atau teman-temannya, silakan. Dari siapa dulu? Dari Rifan dulu boleh. Rifan dulu. Oke. Untuk para mahasiswa Universitas Dharma Persada yang maupun angkatan berapapun itu yang masih kuliah, saya rasa ya dengan belajar Kyogi Karuta ataupun Hyakunin Isshu puisinya, itu kita bisa secara lebih dekat ya mengenal budaya Jepang gitu, budaya dan kesenian dari Jepang gitu. Tidak hanya dengan bermain karutanya, juga kalau misalkan kalian tertarik dengan puisi Hyakunin Isshu, kalian juga bisa bergabung dengan kita gitu. Nanti kita bisa menelaah puisi itu bersama dan membahas puisi itu bersama gitu. Kadang-kadang kita juga pernah debat-debat soal arti puisi. Itu kan kadang pendapat tentang puisi itu kan beda gitu kan. Jadi kita sering ngomong-ngomong soal itu juga gitu. Yang lain? Sudah saya dari saya sendiri ya. Untuk kebanyakan orang yang mau coba Karuta sendiri tuh pasti dengernya, bakal ngapalin 100 puisi nih, udah takut duluan gitu. Aduh nggak bisa gua, nggak mau gitu. Jangan takut, coba dulu. Sama kayak dulu saya coba itu, 100 puisi. Pas udah masuk lama-lama apal juga, bisa juga gitu. Ada terpacu sih gitu semangat dalam permainannya gitu. Untuk menghafal 100 puisi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya Daripada saya ngejawab sama kayak mereka, saya bakal jawab yang lain. Kayak Oh. di Discord Karuta kita sendiri juga itu nggak cuma orang Indonesia doang loh guys. Siapa tahu ada ketemu sama orang Korea. Kita ada 2 orang dari klub Karuta di Korea juga bisa main di situ. Terus juga kita ini udah ikut ke ke klub Discord yang untuk Karuta internasional. Jadi di situ dari mana aja ada gitu, dan adminnya pun juga kebanyakan dari orang Kanada dan orang Amerika gitu. Jadi bisa lah kalian dapat kenalan dari orang luar. Terus juga kan tadi udah disebut kalau kita punya acara bulanan untuk main bersama Karuta Filipina tuh. Siapa tahu ada mau main sama orang Filipina, ya nggak? masih ajak-ajak dong. Ayo dong sensei. Sip, terakhir dari Ara. Kalau dari saya, buat yang punya jiwa kompetitif sih, sensei. Karena ini permainannya kan cukup kompetitif. Mungkin ngapalinnya awalnya susah. Cuma sebenarnya saya juga belum hafal semua. Tapi makin nanti kerasa kalau kartunya makin sedikit itu makin kompetitif, terus rasanya tuh pengen main terus gitu. Deg-degan gitu ya? Iya. Oke, sip, terima kasih. Iya. Tapi gini, waktu dulu itu saya pernah ngurusin izinnya si Egi pergi ke Jepang. Itu berarti kalian tuh kan pernah ikut namanya pertandingan ya di luar Pernah, negeri ya. Ceritain dong. Itu jadi dulu pas tahun 2019 3 mahasiswa dari Universitas Dharma Persada ikut mewakili Indonesia untuk ikut ke pertandingan Karuta internasional atau Karuta di Jepang yang bernama Otsuhi Karu Cup. Itu pertandingan untuk seluruh dunia ya. Jadi untuk negara manapun bisa ikut andil dalam pertandingan itu. Oke. Di situ di tim Indonesia ada mahasiswa Unsada ya? Iya ada. Oke, mantap. Sip, terima kasih. Oke, terus dari 4 orang ini kan berarti yang baru itu benar-benar baru tuh Ara ya? Iya. Nah, Mimin mau tanya nih, apa yang membuat Ara itu bisa memutuskan iya deh saya gabung sama klub ini gitu? Kira-kira apa tuh alasannya? Awalnya sih lihat kelihatannya seru gitu, kayak permainan gitu kan. Terus waktu udah masuk ternyata ketemu orang-orang, terus waktu udah main juga ternyata emang beneran seru. Seru ya? Iya seru banget. Seru banget.
makanya coba masuk ke klub Karuta. Jadi nggak perlu takut sama harus ngapalin Nggak yang perlu tadi. karena kita kan masih online, di aplikasinya juga dimudahkan, ada kartu-kartu untuk pemula, jadi masih bisa, pasti bisa. Oke, jadi bisa yang sama sekali belum pernah juga Sama bisa. sekali belum pernah. Oke, siap. Terus perasaannya sekarang gimana? Eh, Nyesel nggak? Enggak sih Nggak ada penyesalan ya? sebenarnya, malah seneng banget karena bisa belajar, bisa ketemu orang baru, terus bisa belajar puisi-puisi, bisa belajar hiragana gitu-gitu. Oke, nggak terintimidasi sama laki-laki. Oke, sip. Terima kasih Ada. Oke ya, terima kasih. Hari ini kita sudah mendengarkan ya Ogura Karuta Kurabe. Unsada itu ngapain aja sih ya? Semoga dari konten ini lebih banyak mahasiswa yang melihat dan lebih banyak mahasiswa yang tertarik dengan Karuta Kurabe ini ya. Itu saja, sekian dari Mimin. Terima kasih dan Ogura Fighto. yeay. Peci. Atas